Yang harus kita pikirkan, bagaimana kita keluar dari sini tanpa tercekik kalung Sengkang Baplang ini. Dengan racun ini, bunuhlah Angling Dharma untukku. Paman harus segera menghadiri sidang para pinisepuh. Sebab di sidang pinisepuhlah yang berhak menentukan hukuman apa yang harus paman jalankan. Di awal episode ini menceritakan tentang kisah Durgandini yang telah sangat lama menjalani kutuk sihir Bahadur menjadi kodok, mulai dari zaman awal Bahadur mendarat di tanah Jawa sampai pada kisah Jaka Landung, pemuda pemilik Lamborghini seperti yang telah diceritakan di episode sebelumnya. Dan pada saat itu, kodok tersebut pun tengah berada di tengah sebuah hutan lebat di sekitar Malwapati. Kemudian tampak seekor naga raksasa yang ternyata adalah Nagagini sedang menghampirinya. Nagagini yang telah mengetahui bahwa kodok tersebut adalah jelmaan Durgandini pun akhirnya segera melepas sihir tersebut. Sehingga Durgandini pun kini telah berubah menjadi manusia lagi. Namun dengan penampilan yang berbeda, Durgandini pun seperti tak percaya bahwa dirinya kini telah menjadi manusia lagi. Atas jasanya tersebut, Nagagini yang memang mengetahui bahwa Durgandini adalah musuh besar Prabu Angling Dharma pun meminta Durgandini untuk membunuh Prabu Angling Dharma dengan sebuah bubuk racun yang sangat mematikan yang kemudian diberikannya kepada Durgandini. Dengan racun ini, bunuhlah Angling Dharma untukku. Baik, saya akan cari Angling Dharma. Terima kasih, Durgandini. Kembali. Asmala akan pangling melihat penampilanku. Cantik mana aku dengan Durgandini. Di hari itu, terlihat Singa Maruta sedang menuju Sawapitu dan menghadap langsung kepada Sengkang Baplang sebagai salah satu sekutunya untuk menghancurkan Malwapati. Singa Maruta pun kemudian menceritakan tentang kejadian yang baru saja menimpa Malwapati, yaitu penyerangan Ratu Gendrawani dan Bahadur serta pasukan manusia kelelawarnya. Namun, mereka semua gagal menguasai Malwapati. Sengkang Baplang pun menolak ketika Singa Maruta menyuruh dirinya untuk menyerang Malwapati segera. Walaupun sangat sakti, namun Sengkang Baplang pun juga punya perhitungan dan tidak sebodoh yang dikiranya. Singa Maruta yang melihat bahwa Sengkang Baplang sulit untuk diperalatnya pun kemudian segera beranjak pergi dan menemui sekutunya yang lain. Jadi, kapan Yang Mulia menyerang Malwapati? Kau ingin aku segera menyerang? Iya, mumpung Malwapati sedang lemah. Hei, Singa Maruta. Bagaimana bisa dikatakan di sana berkumpul pendekar-pendekar tangguh? Ikuti saja permainanku. Jangan paksa aku ikuti permainanmu. Mengerti? Kapan aku bisa menjadi raja kalau semuanya tergantung padamu? Di sisi lain, Prabu Baka dan Singa Mandala serta ketiga putrinya pun terlihat mendirikan sebuah perkemahan besar di tepi sebuah hutan yang berdekatan dengan Sawapitu. Mereka pun memiliki tujuan untuk menyerang Malwapati. Namun, mereka akan berusaha merebut Sawapitu terlebih dahulu dari tangan Sengkang Baplang. Prabu Baka pun kemudian menyuruh ketiga putrinya untuk menyelidiki kekuatan Sawapitu. Setelah berada di Sawapitu, mereka pun menyaksikan langsung Sengkang Baplang yang tampak sedang menyembah dan meminta petunjuk pada Grendaseba junjungannya. Akan terjadi sesuatu di Sawapitu. Kalian akan diserang oleh satu kekuatan. Tapi akhirnya, kekuatan itu akan menyatu dalam kekuatan. Jadi sabarlah. Jangan buru-buru bertindak. Jangan terlalu bernafsu menyerang Malwapati. Kalau saatnya tiba, Malwapati akan menjadi milikmu. Sabar. Setelah mereka kembali, kemudian mereka pun menceritakan apa yang mereka lihat tentang Sengkang Baplang dan Grendasebanya yang serta-merta membuat Prabu Baka kaget bukan main karena ia pun baru tahu bahwa Sengkang Baplang ternyata adalah murid Grendaseba, seorang tokoh sakti mandraguna penguasa Grendawahana. Apa? Grendaseba? Sengkang Baplang memuja Grendaseba? Benar-benar, Romo.
Ini berarti Raja Siluman Kerenda Wahana itu ingin kembali diakui keberadaannya. Sementara itu, di luar tenda-tenda mereka, tepatnya di balik sebuah pohon yang cukup rimbun, tampak Suliwah dan Ratri Pramudita sedang mengamati kegiatan mereka dari jauh. Mereka memang ditugaskan oleh Patih-Batik Madrim untuk memata-matai kegiatan Singa Maruta yang selama ini dianggap mencurigakan. Benar saja, tak berapa lama kemudian mereka pun melihat Singa Maruta ditemani Singa Mandala adiknya tengah keluar dari salah satu tenda di tempat tersebut, yang kemudian dengan menunggangi kudanya, Singa Maruta pun kembali ke Malwapati. Kakang, lihat. Itu... Aku berangkat sekarang. Iya. Kalau begitu, apa yang dikatakan Bini Sepuh Rikmaseta benar? Setelah sampai di Malwapati, Suliwah dan Ratri pun kemudian menyampaikan kabar penting yang dibawanya kepada Patih-Batik Madrim dan permaisurinya, bahwa benar adanya anggapan tentang pengkhianatan Singa Maruta. Bahkan Singa Maruta pun telah memiliki gerakan bawah tanah yang sangat membahayakan Malwapati. Mendengar semua itu, Dewi Kusuma Gandawati dan Batik Madrim pun sangat berterima kasih kepada Suliwah dan Ratri yang telah berhasil menjalankan tugasnya dengan sempurna. Batik Madrim pun kemudian berjanji akan membawa masalah tersebut ke sidang Pinisepuh Malwapati. Paman Singa Maruta ada di sana bersama dengan saudaranya Singa Mandala. Iya, Gusti Patih. Jangan karena Paman Singa Maruta ada hubungan dengan saya, kalian jadi takut untuk bicara atau berusaha menutup-nutupi apa yang sebenarnya kalian lihat. Maafkan kami, Gusti. Maafkan kami, Gusti. Sudah banyak contoh pemimpin-pemimpin besar yang hancur karena ulah keluarganya yang tidak benar. Kita harus hindari itu, Kanda. Baiklah, Dinda. Masalah ini akan Kanda bawa ke sidang Pinisepuh Malwapati. Di hari itu, Batik Madrim pun memimpin langsung sidang para Pinisepuh Malwapati yang membahas tentang pengkhianatan Singa Maruta. Mereka semua yang hadir di situ pun menyatakan persetujuannya bahwa Singa Maruta telah melakukan makar terhadap Malwapati dan hukuman yang pantas baginya adalah penjara seumur hidup atau hukuman mati di tiang gantungan. Nah, sekarang hukuman apa yang pantas kita berikan? Penjara seumur hidup atau... terima kasih. Baru saja sidang tersebut hendak berakhir, tiba-tiba seorang prajurit melaporkan bahwa Singa Maruta sedang bersitegang dengan pendekar Suliwah di Kepatihan. Batik Madrim dan yang lainnya pun segera menuju Kepatihan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Singa Maruta pun tampak masih tetap membela diri walaupun banyak bukti-bukti yang telah diketahui oleh semua pembesar Malwapati. Ia pun kemudian tampak bersitegang lagi dengan Pinisepuh Rikmaseta, yang kemudian Rikmaseta pun menunjukkan bukti nyata gerakan bawah tanah yang dibina oleh Singa Maruta. Akhirnya Singa Maruta pun semakin terpojok dan sulit untuk mengelak dari bukti-bukti nyata tersebut. Batik Madrim pun kemudian menyampaikan dengan tegas bahwa Singa Maruta harus menghadiri sidang Pinisepuh yang bertujuan untuk mengadilinya di Setinggil saat itu juga. Membuktikan siapa pimpinan gerakan bawah tanah itu. Dan ini apa, tercantum dalam sumpah Trineksa yang harus selalu diucapkan. Bagaimana Singa Maruta? Masih mau ngelak? Bukti sudah sangat cukup kuat, Paman. Dan menurut peraturan yang berlaku, Paman harus segera menghadiri sidang para Pinisepuh. Sebab di sidang Pinisepuhlah yang berhak menentukan hukuman apa yang harus Paman jalankan. Sementara itu, belum juga sampai di Setinggil, Singa Maruta pun mengadakan perlawanan karena ia pun mengetahui bahwa dirinya tidak akan bisa mengelak dan hukuman yang akan dijatuhkan padanya pasti adalah hukuman mati.
Berpikir demikian, akhirnya Singa Maruta pun memutuskan untuk lebih baik langsung memberikan perlawanan. Senopati Dharmayuda yang sedang mengawal Singa Maruta pun segera mengatasi perlawanan Singa Maruta yang tidak seberapa tersebut. Dalam waktu yang cukup singkat, Senopati Dharmayuda pun telah berada di atas angin dan tak lama kemudian Singa Maruta pun bisa dikalahkannya. Namun, sesuatu di luar dugaan pun terjadi. Singa Maruta yang telah terlempar kalah pun tiba-tiba hilang dan tampak dibawa oleh seseorang terbang ke angkasa. Hal tersebut pun kemudian membuat Batik Madrim dan yang lainnya pun terkejut. Mereka pun belum mengetahui siapa yang membawa Singa Maruta tersebut. Rupanya ada yang mendukung gerakan Singa Maruta. Penuh dengan teka-teki, Gusti Pati. Ya, Ternyata Singa Maruta telah diselamatkan oleh Raja Saputra dari pusar angin. Setelah sampai di pusar angin, Singa Maruta pun langsung dihadapkan pada Prabu Pusar Angin, yaitu Raja Samuka. Singa Maruta pun disambut dengan hangat oleh Raja Samuka. Mereka pun kemudian meminta Singa Maruta untuk menjadi sekutu mereka. Di sana juga terlihat Bahadur yang sebelumnya telah diselamatkan dari penjara langit oleh gelembung jahat Rahwana Raja. Kerajaan Pusar Angin pun sebenarnya juga telah dihancurkan oleh Pasopati milik Prabu Angling Dharma. Namun, gelembung jahat Rahwana Raja telah mendirikannya kembali dengan kekuatan yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Tapi Rahwana Raja telah melepaskan saya dan membawa saya ke sini, Ya. Dengan kekuatan hitam Rahwana, akan kita tumbangkan kekuasaan Angling Dharma. Di sisi lain, di penjara bawah tanah Saup itu, tampak Sudawirat yang dipenjarakan oleh Sengkang Baplang bersama pria Mitra dan Padmasari sedang menangis sesenggukan meratapi nasibnya. Padmasari dan pria Mitra pun merasa heran karena baru kali ini mereka melihat seorang Sudawirat menangis. Sudawirat pun kemudian menjelaskan kepada mereka berdua bahwa dirinya tengah meratapi dosa-dosa atas kesalahan-kesalahan besar yang pernah dilakukannya. Ia pun juga menceritakan tentang pernikahannya dengan Lokahita yang kini telah dikaruniai oleh seorang anak laki-laki. Aku akan menjadi suami dan bapak yang baik di rumah. Mungkin aku bisa menjadi petani. Kita ini sudah terlanjur jadi pendekar, Wirat. Yang harus kita pikirkan, bagaimana kita keluar dari sini tanpa tercekik kalung Sekang Babang ini. Ya, itulah yang sulit. Setelah itu, Sudawirat teringat akan Uyut Sawega yang kini sedang bersama istri dan anaknya. Ia pun yakin bahwa Uyut Sawega pasti bisa menyelamatkan mereka dari jeratan kalung tersebut. Kemudian Sudawirat pun berusaha menghubungi Uyut Sawega dengan jalan panggilan suara batin. Oh, ya, Uyut Sawega. Ya, Uyut Sawega. Kenapa aku tidak minta pertolongan pada Uyut Sawega? Ya, Sudawirat. Iya. Lokahita yang sedari tadi memperhatikan Uyut Sawega memanggil-manggil nama Sudawirat pun kemudian bertanya ada apa dengan suaminya tersebut. Uyut Sawega pun tidak menjelaskan tentang keadaan Sudawirat kepada Lokahita, dan ia pun di saat itu juga segera berpamitan kepada Lokahita untuk menyusul Sudawirat. Belum lama setelah kepergian Uyut Sawega, tiba-tiba Lokahita mendengar tangisan Jagat Satria anaknya yang tidak seperti biasanya. Dan setelah dirinya masuk ke dalam bilik putranya tersebut, ia pun tidak menemukan Jagat Satria di tempatnya. Namun, dirinya pun kemudian melihat sosok bayangan yang sedang membawa anaknya pergi dari tempat tersebut. Lokahita pun kemudian berusaha mengejarnya. Namun apa daya, ia pun kehilangan jejak pencuri tersebut karena orang tersebut telah berkelebat dengan sangat cepat di tengah kegelapan malam. Jagat! Jagat!
lagi. Siapapun kamu, aku tidak akan pernah memaafkan.